Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas terkait dengan pengembangan dan penghentian aset tetap. Jadi ternyata aset tetap itu dapat dikembangkan dan dapat pula untuk dihentikan, gitu ya, jika memang sesuai dengan persyaratan. Oke. Di sini nanti kita akan melihat ya, bagaimana mengevaluasi pengeluaran untuk kita memelihara atau mengembangkan aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan, serta bagaimana nanti ketika kita mau benar-benar menghentikan aset tetap tersebut milik perusahaan, gitu ya. Nah, kita akan bahas di sini. Untuk pengembangan dan penghentian aset tetap. Oke. Aset tetap itu kan dapat dihentikan penggunaannya ya, dengan cara apa sih? Dengan cara kita bisa buang, kita bisa menjual, atau mungkin menukarkan dengan aset tetap lain gitu. Nah, pada umumnya waktu aktiva dilepaskan itu kan nanti akan terjadi penyusutan ya. Terjadi penyusutan, apakah yang namanya aktiva ya otomatis pasti harganya akan berkurang gitu kan, karena terjadi penyusutan. Nah, maka dari itu nanti itu akan dicatat ya akumulasi penyusutannya sampai dengan tanggal pelepasan. Nah, di sini nanti ketika mau melakukan pencatatan gitu ya, kita harus tahu dulu berapa harga pelepasannya ya. Kalau misalkan harga pelepasannya lebih besar daripada nilai buku yang ada ya berarti kita untung. Tapi kalau misalkan sebaliknya harga kita lepas aset tetap tersebut lebih kecil daripada nilai bukunya kita, ya pasti kita mengalami yang namanya kerugian. Nah, keuntungan atau kerugian ini nanti ketika adanya penghentian ataupun pengembangan aset tetap akan dilaporkan di dalam laporan laba rugi kita sebagai pendapatan jika memang itu keuntungan atau beban dan kerugian gitu ya. Nah, di sini nanti untuk pelepasan daripada aktiva tetap ya, kita bisa, jika misalkan memang ingin dihapuskan atau memang ketika sudah terjadi penyusutan ingin dihapuskan, kita bisa buang, jual, atau ditukerin. Nah, jika misalkan memang masih bisa digunakan, otomatis aset tetap tersebut kita akan pergunakan, tetapi harus tetap dicatat gitu ya, harus tetap dicatat ketika memang masih dalam tahap penggunaan gitu. Nah, untuk aset tetap tersebut ya tidak boleh dihapus dari akun ya, dari akun yang ada di dalam akuntansi gitu ya. Hanya karena aktiva itu sudah habis disusutkan. Nah, jika aktivanya masih digunain terus sama perusahaan ya, biaya dan akumulasi penyusutannya itu ya tetap dicatat sama perusahaan di dalam buku besar untuk menjaga akuntabilitas aktiva di dalam buku besar. Jadi kalau misalkan kalian masih di perusahaannya misalkan gitu ya, di perusahaan masih ada yang mungkin masa manfaatnya udah lewat gitu ya, masa ekonomisnya sudah lewat, tapi mobil tersebut atau kendaraan tersebut secara operasional masih digunakan sama perusahaan, ya berarti harus masih tetap dicatat di dalam buku besar. Nah, selain itu, data biaya dan akumulasi penyusutan untuk aktiva tersebut sering kali masih dibutuhin untuk keperluan menghitung pajak bangunan dan pajak penghasilan juga. Nah, makanya kita perlu mencatatnya. Di sini ada beberapa tujuan dan jenis penghentian aset tetap ya yang akan Ibu bahas. Nah, untuk tujuannya yang pertama, kenapa ada yang namanya penghentian aset tetap gitu ya?
agar rekening-rekening ataupun akun-akun yang berhubungan dengan aktiva tetap dapat menyajikan informasi mengenai perolehan harga aktiva tetap, akumulasi penyusutan aktiva tetap, dan nilai buku aktiva tetap dibuat secara layak. Supaya nanti ketika kita membuat sebuah laporan keuangan ya sesuai dengan apa yang ada gitu ya, apa yang terjadi, transaksinya, kemudian bagaimana penyusutannya, bagaimana nilai bukunya, itu disesuaikan. Nah, yang kedua, agar rekening laba rugi dapat menyajikan informasi mengenai penghasilan dan biaya secara layak, termasuk di dalamnya yaitu apa? Laba atau rugi pemberhentian pemakaian si aktiva tetap ini. Nah, maka setiap terjadinya pemberhentian pemakaian aktiva tetap, ya semua biaya, laba atau rugi yang berhubungan dengan aktiva tetap tersebut harus kita akui. Ini tujuan dari kita melakukan pemberhentian aset tetap. Nah, kemudian untuk jenis-jenis gimana caranya kita memberhentikan aset tetap gitu ya. Ada 3 jenis. Kita bisa memberhentikan aset atau aktiva tetap setelah habis masa ekonomisnya. Kalau masa ekonomisnya misalkan sudah 5 tahun ya berarti kita menghabiskan di masa ekonomisnya setelah habis. Nah, ada juga yang aktiva tetap belum habis masa ekonomisnya tetapi kita mau memberhentikannya gitu. Boleh ya. Silakan. Yang ketiga, ada yang pemberhentian aktiva tetapnya karena akibat kerusakan pada aktiva sebelum habis umur masa ekonomisnya. Nanti kalau misalkan terjadi kerusakan, mau kita berhentikan aset tetapnya, bisa juga. Kita akan bahas satu-satu ya. Ini ada contoh yang Ibu ambil dari LKS. Ya, contohnya peralatan yang diperoleh dengan biaya 25 juta telah habis disusutkan per 31 Desember, akhir tahun fiskal sebelumnya. Bagaimana dengan AJP-nya untuk mencatat peralatan tersebut yang dihentikan tanggal 19 Februari? Nah, pada saat tanggal 19 Februari, karena kita kan sebelumnya udah disusutin tuh sampai tanggal 31 Desember, ya, ada 25 juta. Nah, maka dari itu, untuk pemberhentian pencatatan peralatan ini, kita tulis tanggal 19 Februari, akumulasi penyusutan ya peralatan di sini 25 juta dan peralatan ada catatannya menghapus peralatan yang dihentikan 25 juta juga gitu ya. Jadi kita membuat jurnalnya seperti ini. Kemudian untuk yang pemberhentian aktiva tetap sebelum habis masa ekonomisnya. Ya, jadi ada contoh di sini. Kalau misalkan aktiva tetap tersebut ini belum habis disusutkan, ya, penyusutannya harus dicatat sebelum pemindahan aktiva tersebut dari penyedia jasa dan dari catatan akuntansi. Contohnya, peralatan dengan biaya 6 juta tanpa adanya nilai residu atau nilai sisa ya, kita susutkan dengan tingkat penyusutannya garis lurus 20%. Nah, dan diasumsikan bahwa tanggal 31 Desember tahun fiskal sebelumnya ya, jika misalkan ini terjadi tahun 2019 ya, berarti tahun sebelumnya 2018 ya. Saldo akumulasi penyusutan setelah AJP itu 4.750. Nah, akhirnya diasumsikan aktiva dipindahkan dari penyedia jasa pada tanggal 12 Maret. Bagaimana kita melakukan pencatatannya untuk penyusutan selama 3 bulan? Nah, kita akan membuatnya seperti ini ya. Kalau kita misalkan ada 600.000 ya, karena tadi ada 6 juta ya, dengan penyusutan garis lurus jadinya 600.000 kan karena penyusutannya ada 10% ya, jadi 600.000. Nah, 600.000 ini kita kalikan dengan 3 bulan gitu ya, karena tadi penyusutan.
karena tadi penyusutannya selama 3 bulan, otomatis nanti kita kalikan dengan 3 bulan. Ya, 3 bulan per 12 dikalikan 600. Baru kita bisa tahu berapa beban penyusutannya. Nah, jadi taruh sini Rp150.000 ya, Rp150.000. Nah, kemudian kalau terjadi ada yang namanya pemberhentian aktiva tetap kalau ada kerusakan. Kalau ada kerusakan di sini misalkan ada kerugian, ruginya 1.100.000 ya, ada 1.100.000. Dicatat karena saldo akumulasi penyusutannya 4.900.000. Nah, lebih kecil dari saldo peralatannya. Nah, otomatis kita mengalami kerugian dong. Nah, peralatannya aja harganya 6 juta gitu kan. Tapi penyusutannya di sini 4.900.000. Berarti di sini ada kerugian atas kita melepas aset tetapnya kita. Nah, karena kita mau menghapus peralatan, makanya kita tulis di sini menghapus peralatan. Nah, yang ada di debit akumulasi penyusutan peralatan 4.900.000, ada rugi atas pelepasan aset tetap 1.100.000. Selisihnya. Ya, selisihnya dari 6 juta ke 4.900.000 dan harga peralatannya sendiri adalah 6 juta. Oke. Kita rugi sebenarnya tuh, ya. Karena belum habis masa ekonomisnya udah kita mau berhentikan. Oke, kalau penghentian penggunaan aktiva tetap, ya di sini penggunaan aktiva tetap di sini bisa kita buang aktiva tetapnya, ya. Kalau kita buang, ya berarti ya bisa saja sudah nggak berguna lagi gitu ya bagi perusahaan. Mungkin juga tidak memiliki nilai jual yang bagus. Maka dari itu aktiva tetapnya bisa ya udahlah kita buang, udah barang rongsokan misalkan seperti itu ya. Kemudian jika aktiva tetap tersebut ini belum disusukan secara penuh, maka harus terlebih dahulu kita lakukan pencatatan penyusutan sebelum aktiva tersebut kita buang ya, atau kita hapus dari catatan akuntansinya si perusahaan. Nah, kalau dalam hal ini tidak akan timbul keuntungan ya, karena kita buang kan, ataupun kerugian. Nah, aktiva tetap telah disusutkan secara penuh dan nggak ada nilai sisanya atau nilai residunya. Untuk penjualan sendiri, nah kalau misalkan dia memiliki nilai jual, ya dapat dijual ya, aktiva tersebut dapat dijual karena masih memiliki nilai sisa atau nilai jual lah. Nah, penjualan aktiva tetap ini dapat kita menimbulkan keuntungan untuk kita karena kita menjual di atas nilai sisa atau nilai perkiraannya kita di pasaran gitu ya. Nah, atau bisa jadi menimbulkan kerugian. Jadi bisa jadi untung, bisa rugi juga kalau kita jualnya di bawah nilai prediksi sisanya atau nilai pasaran. Misalkan ya udahlah dijual murah aja lah gitu. Nah, itu pasti kita mengalami yang namanya kerugian. Jika hasil dari penjualan aktiva tetap ini ya dalam bentuk kas ataupun piutang, ya pastilah nanti ada yang namanya kita catat transaksinya. Ya, jadi benar-benar harus mengikuti urutan yang telah diatur oleh akuntansi. Jadi tetap harus dicatat. Nah, yang keempat itu ada konversi terpaksa. Nah, kalau konversi terpaksa ini yang ketiga dulu ya. Yang ketiga ada pertukaran dengan aktiva non moneter lainnya. Kalau misalkan kita pengen tukar tambah ya bisa boleh aja gitu kan. Nah, kalau misalkan ditukar dengan aktiva yang baru ya tentunya sudah harus dipertimbangkan gitu. Sesuai dengan harga yang ada di pasar gitu ya. Nah, bisa jadi sejenis dengan aktiva sebelumnya, bisa juga kita tukar dengan yang tidak sejenis. Misalkan kita tukar mesin
dengan apa, kendaraan atau apa gitu, atau mau tukar tambah kendaraan kita, kendaraan operasional perusahaan udah jelek nih, tukar tambah dengan yang baru, boleh aja gitu ya, tapi harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Nah, ada juga yang terkait dengan konversi terpaksa. Nah, kalau misalkan konversi terpaksa ini biasanya kalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya, kerusakan berat akibat adanya gempa bumi, ya peristiwa-peristiwa yang kita tidak inginkan, kebakaran, banjir dan sebagainya. Ya, jadi beberapa perusahaan itu kalau misalkan memang terjadi seperti ini dan dia tidak ada asuransi terkait dengan gedung dan juga kendaraan-kendaraannya, ya otomatis kita menghentikan penggunaan aset tetap tersebut. Kalau ada peristiwa-peristiwa seperti ini. Nah, terdapat contoh terkait dengan konversi terpaksa ini ya. Di sini contohnya adalah misalnya mesin ya, mesin dibeli tanggal 1 Februari 2017. Harganya 3.200.000. Tanggal 1 Juli 2017 dijual harganya 650.000. Gitu ya. Mesin tersebut ditaksir umurnya 5 tahun dan depresiasinya dengan cara garis lurus. Taksiran nilai residu atau nilai sisa yaitu 200.000. Penjualan mesin pada tanggal 1 Juli bagaimana kita mencatatnya? Nah, kita catat sebagai depresiasi mesin 300.000 dan akumulasi depresiasi mesin 300.000. Ya, dengan ketentuan depresiasinya 6 bulan ya. Jadi dari Februari sampai ke Juli, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, ada 6 bulan. Ya, dikali 1/5 ya, 1/5 karena mesin ini ditaksir punya 5 tahun masanya gitu ya, masa ekonomisnya, dikali dengan pengurangan atau selisih yang tadi 3.200.000 kita kurangin dengan nilai residu. Jadi harga perolehan dikurangin nilai residu. Ya, dapatlah itu 300.000 untuk kita catat sebagai depresiasi mesin dan akumulasi depresiasi mesin. Oke. Nah, untuk yang pencatatan lainnya terkait dengan hal ini ya, kita bisa catat kas ya 650.000 ya, dengan depresiasi mesin kita kurangin dari yang 3.200.000 dikurangin kita selisih aja gitu ya, 2.650.000-nya ini. Oke, kita bisa selisih dari harga mesinnya yang kita tambah dengan laba baru dapat terus dikurangi 650 baru dapat akumulasi, atau kita bisa menghitung dengan akumulasi depresiasi mesinnya sendiri gitu ya per tahunnya gitu. Oke, kita akan lihat cara kita menghitung si akumulasi depresiasi mesinnya. Ya, kalau 3.200.000 udah ada ya. Kemudian nanti 100.000 kita juga akan bisa cari. Oke. Nah, untuk perhitungannya ya, kita peroleh di sini untuk harga jualnya kan 650 ya, harga yang kita jual. Nilai buku mesinnya itu yang harga perolehannya, kita memperoleh mesin tersebut yaitu 3.200.000 ya kan. Nah, akumulasi depresiasi mesin yang kita catat nantinya akan seperti ini. Untuk tahun 2017 kan karena dari tahun 2017 ya. Nah, 2017 itu kita bisa dari bulan Februari sampai Desember itu terhitungnya adalah 11 bulan. Nah, 11 bulan. Kalau misalkan kita menghitung per bulan gitu ya. Per bulan kan tinggal dari yang 3.200.000 dikurangi 200 dulu per 5 tahun sama dengan 600. Nah, 600-nya ini untuk 1 tahun. Kalau 1 bulannya kan 50.000. Kalau
11 bulan tinggal 11 aja dikali 50.000. Jadi 550.000. Kalau 2018 kita coba full ya 12 bulan. Karena tadi kan kalau 11 bulan terhitungnya Februari. Nah, kalau tahun 2018 12 yaitu 600.000 setahun, kita udah nggak usah cari-cari lagi 600 karena kita masa manfaatnya tadi mesin itu 5 tahun, jadi 1, 2, 3, 4, 5 baru habis di tahun ke 2021 ya. Di tahun 2021 itu baru habis masa manfaatnya karena ini bisa dijualnya di bulan Juli gitu ya, jadi dihitung itu hanya 6 bulan aja. Hanya 6 bulan karena terhitungnya ke bulan Juli ya, jadi 300.000 masuk. Nah, setelah itu ditambah jadi 2.650.000. Nah, di sini untuk yang kita masukkan nanti untuk mencari labanya. Nah, 3.200.000 dikurangi 260 ya, jadi 550. Kemudian kita jual dengan angka 650 dikurangin 550 yang udah kita cari, yaitu jadi 100. Nah, inilah yang menjadi laba. Baru nanti kita masukkan ke sini ya, masukin ke ini, yaitu 650 untuk harga jualnya ya, akumulasinya jadi 2.650.000, mesinnya sendiri harga perolehannya adalah 3.200.000. Setelah kita jual mesinnya, kita dapat untung 100.000. Seperti itu caranya. Emang agak ribet ya, tapi memang seperti ini caranya ya. Tuh. Kemudian kita mau melakukan penjurnalan penjualan aktiva tetap. Nah, ada salah satu contohnya, yaitu sebuah perusahaan menjual sebuah mesin tanggal 31 Januari 2017 seharga 50 juta nih. Ya, 50 juta. Akumulasi depresiasinya terakhir kita catat 31 Desember sebesar 400.000. Nah, taksiran depresiasinya per bulan atau penyusutannya per bulan itu 4 juta. Nah, buku besar menunjukkan bahwa kita memperoleh mesin tersebut ya, membeli mesin tersebut dengan harga 500 juta sampai kita memperolehnya. Nah, kemudian pada akhir Januari pertama-tama perusahaan akan menjurnal beban depresiasinya sebesar 4 juta ya. Ini kelebihan, ini 4 juta. Oke. Kita mau mencoba untuk membenarkan ininya dulu sebentar ya. Nah, kemudian untuk bagaimana kita menjurnalkan ya, karena kita mau menjurnalkan si beban depresiasinya dulu yang 4 juta ya untuk bulan Januari. Tentunya tanggal 31 Januari kita masukkan depresiasi dan akumulasi depresiasi sebesar 4 juta di jurnal. Kemudian dengan adanya jurnal tersebut nanti kita akan ada yang untuk berapa akumulasinya gitu ya, untuk berapa akumulasinya. Harga perolehannya kan 500.000 ya, berarti kita catat mesinnya 500.000. Nah, akumulasi depresiasinya 404 ya. Kalau kita kurang 500.000 dikurangi 404 kan jadi 96 juta gitu ya. 96 juta ini adalah nilai bukunya kita. Nah, kemudian kita jual dengan harga 50 juta gitu ya. Karena tanggal 31 Januari kita mau jual 50 juta. Dari nilai book value tadi atau nilai buku tadi kita kurangin dulu 96 ya, yang tadi kita udah cari 500 dikurangin 404 ya, jadi 96 dikurangin 50 juta ya, 50 juta karena kita ingin menjual. Kemudian dapatlah hasilnya adalah 46 juta. Nah, ini perhitungannya seperti ini ya. Nah, begini perhitungannya.
Oke, untuk pertukaran aktiva tetap. Kalau tadi kita jurnalin penjualan, kalau kita jual ya aktiva tetapnya. Terus gimana kalau aktiva tetapnya kita mau tuker? Nah, banyak nih terjadi penukaran aktiva tetap. Nah, kalau ini yang sejenis. Contohnya kalau pertukaran aktiva tetap yang sejenis. Di sini PT Graha menukarkan truk merek A dengan truk merek B. Tapi sama-sama truk ya, walaupun berbeda merek. Harga perolehan truk A kita peroleh sebesar dengan 15 juta. Nah, ada akumulasinya. Akumulasinya penyusutannya itu 9 juta. Nah, si truk B harga pasarnya ya 30 juta nih. Karena kita pengen tuker ya. PT Cemerlang membayar 25 juta tunai. Nah, jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi tersebut gimana ya? Jadi pengen kita tuker dari truk A milik PT Graha dengan truk B ya si PT Cemerlang. Ya, truk B ini harga pasarnya 30 juta ya. Nah, kemudian si PT Cemerlangnya membayar 25 juta secara tunai. Si truk B, nah di sini nanti akan ada akumulasi daripada si truk B. Nah, si akumulasi truk B ini ternyata adalah 31 juta. Kalau kita lihat dari soal ini ya, 31 juta. Terus untuk akumulasi depresiasi truk A-nya tadi 9 juta. Kemudian untuk truk A harganya 15 ya. Terus kas yang kita bayarkan ya, kas yang dibayarkan adalah 25 juta. Nah, bagaimana perhitungannya? Harga perolehan untuk truk A ya 15 juta rupiah. Ya, 15 juta rupiah. Nah, kita kurangin dengan penyusutannya. Penyusutan daripada si truk A dulu ya 9 juta. Dari harga kita peroleh, kita kurangi dengan penyusutan, jadilah nilai buku atau book value-nya 6 juta. Nah, kas yang dibayarkan si PT Cemerlang ya untuk membeli truk A ini yaitu 25 juta. Nah, tambah dengan 25 juta. Nah, setelah kita tambah dengan 25 juta, barulah kita dapat 31 juta. Ya, jadi harga kita memperoleh truk B, ya, ini 31 juta. Nah, untuk memperoleh truk B, kita yang kita harus keluarkan adalah 31 juta. Nah, jadi gitu caranya. Ya, si truk B-nya adalah 31 juta. Nah, kalau di sini kita tukernya bukan dengan cara kita mengeluarkan kas, gitu ya, tapi kita adanya pertukaran dengan kita menerima kas. Nah, kalau tadi kan kita harus mengeluarkan kas, ya. Untuk menjadi truk B harus 31 juta, sementara si truk A-nya aja, gitu ya, sekian. Oke. Nah, berarti harus nombok gitulah istilahnya. Nah, untuk kalau yang pertukaran dengan penerimaan kas, contohnya PT Graha mau nukerin truk A dengan truk B juga. Tapi harga perolehan truk A-nya ini 55 nih, gede nih ya. Akumulasi depresiasinya 25 juta. Nah, untuk harga pasarnya ya, nilai wajarnya truk B ini ditaksir dengan harga 40 juta rupiah. Nah, si PT Graha ini nanti nerima uang 10 juta. Bagaimana dengan jurnalnya? Oke, truk B-nya dapat nanti 40 juta. Ya, harga perolehannya. Akumulasi truk A-nya 25 juta. Nanti kasnya ada masuk 10 juta. Ya, si truk A-nya ini harganya 55 juta.
Nah, perhitungannya untuk harga perolehan si truk A-nya ini kita masukkan 55 juta. Itu kita kurangin dengan penyusutannya dia nih, ya, penyusutannya truk A ini 25. Jadi 30 sisanya nilai buku. Ini adalah book value-nya. Kemudian kita menerima kas dari PT Geraha ini menerima kas ya 10 juta gitu, dikurangin ya, jadi nilai harga untuk memperoleh truknya adalah 40 juta. Nah, itu kalau pertukaran dengan penerimaan kas di sini ya. Kalau misalkan ada pertukaran aktiva tetap tapi nggak sejenis, nah berbeda, gimana? Contohnya, awal tahun 2016 PT Cahaya menukarkan mesin produksinya dengan truk baru. Jadi kalau kayak gini itu tidak sejenis ya, yang satu mesin, yang satu truk. Harga perolehan mesinnya itu 7 juta rupiah. Kita memperoleh mesin tersebut di angka 7 juta. Nah, akumulasi depresiasi atau penyusutannya sampai terjadi pertukaran itu 6.500.000 ya, 6.500.000. Nah, nilai bukunya 500.000 ya, tinggal sisanya aja 7 juta ditukar 6.500.000 kan. Oke, untuk nilai wajarnya mesin tersebut 800.000 dan PT Cahaya harus membayar uang 6.700.000. Harga kita memperoleh truknya yaitu 7.500.000. Oke. Nah, ini untuk nilai wajar mesinnya kita masukkan ya. Kita tambah ya dengan uang tunai yang kita bayarkan 6.700.000. Kemudian kita memperoleh harga perolehannya, truknya itu kita bisa memperoleh dengan harga 7.500.000. Nah, terus kita gimana caranya untuk bikin jurnalnya? Nah, ini jurnalnya. Truknya harganya 7.500.000. Akumulasi depresiasi mesin 6.500.000 ya. Kasnya ya yang uang tunai yang kita bayarin nih atau yang berkurang jadi 6.700.000 ya, sesuai nih yang ada di sini nih ya, kita membayarkan. Mesinnya harganya berapa tadi? 7 juta. Mesinnya harga 7 juta. Nah, di sini karena ada laba ya, pertukaran mesin ya, 300.000, maka kita tulis di kredit ada laba pertukaran mesin 300.000. Nah, laba pertukaran mesin 300.000 ini kita hitungnya dari mana? Dari nilai wajar mesin produksinya kan tadinya 800 ya, nilai wajar mesinnya itu 800.000. Nah, harga perolehannya 7 juta ya, sesuai kita memperolehnya dengan angka 7 juta rupiah. Kemudian ada akumulasi depresiasi mesin 6.500.000. 6.500.000 ini kalau selisihnya dari 7 juta ke 6.500.000 kan 500.000. Ya. Dari 800 kita kurangin 500.000. Nah, barulah ya dari nilai wajar mesin produksi kita kurangin 500.000 ya, yang setelah selisih dari akumulasi jadilah dia 300.000. Itulah yang kita masukkan sebagai laba pertukaran mesin. Jadi kalau disuruh buat jurnalnya seperti ini. Ya, gitu. Oke, kalau misalkan mesin ya, apabila mesin di atas ditukarkannya pada pertengahan tahun 2016. Nah, dan bukan awal tahun misalkan ya. Bukan awal tahun 2006. Nah, maka pertama kali yang harus diadakan pencatatan depresiasi untuk setengah tahun ya di tahun 2016. Ini bukan 2006 nih, 2016 ya nih. Ya. Awal tahun 2016. Oke, setengah tahun dari 2016.
baru dilakukan transaksi pertukaran. Bila kita ketahui umur mesinnya itu 5 tahun. Nah, jurnalnya bagaimana? Nah, untuk perhitungannya dulu ya. Perhitungannya karena ini ada 6,5 tahun kan 6 bulan. 6 bulan per 12 dikali 1/5. 5-nya itu 5 tahun ya. 5 tahun masa manfaatnya dikali 7 juta. Ya, karena tadi kita memperoleh di angka 7 juta, makanya taruh 7 juta di sini. Ya, dapatlah dia 700.000. Baru 700 ribunya ini masuk ke depresiasi mesin dan akumulasi depresiasi mesin. Nah, untuk yang jurnalnya ya, yang kita masukkan, labanya akan berbeda ya, jadi 500. Karena yang kita masukkan di sini tetap nilai wajarnya tadi 800.000, harga perolehan mesinnya tetap 7 juta. Nah, di sini ada perbedaan ya. Untuk depresiasi sampai dengan awal 2016 itu kan karena dia hanya 6.500.000, masukin 6.500.000 kan. Nah, kalau untuk depresiasi yang 6 bulan ya, yang tadi sudah disebutkan, itu sudah kita melewati perhitungan ini ya, kita masukkannya 700.000, kita tambahin 700.000 dulu. Jadilah dia 7.200.000 ya. Baru nanti 7.200.000 ini kita kurangin dengan 300.000 yang tadi. Ya, 300.000 yang tadi, yang laba pertama tadi itu ya. Kemudian setelah itu baru kita kurangin 800.000 dengan 300.000. Ya, kita kurangin 800.000 dikurangin 300.000. Nah, ya. Setelah itu baru dapat 500.000 rupiah. Untuk selanjutnya yaitu tentang pemeliharaan ya. Berikut beberapa kegiatan atau aktivitas yang biasa terjadi pada saat aktiva tetap itu digunakan. Kita bisa memelihara atau maintenance ya aktiva tetap tersebut supaya masih tetap bisa digunakan lagi dan lagi. Nah, contohnya misalkan biaya maintenance untuk pemberian oli gitu ya pada mesin produksi. Seperti biasa PT Sinar Terang mengeluarkan uang sebesar 800.000 serta membersihkan mesinnya. Nah, untuk oli ya 800.000 serta membersihkan mesinnya. Transaksinya ya di sini karena dia melakukan pengeluaran, otomatis kita masukkan sebagai biaya maintenance ya 800.000 dan kasnya dikredit 800.000. Tuh, itu jurnalnya. Kalau misalkan kita melakukan perbaikan, nah contoh soalnya misalkan PT Sinar Terang di sini ya, saat teknisi mulai akan memasukkan atau mengganti oli, akan tetapi diketahui komponen saluran olinya ternyata ada yang bocor nih gitu ya, terkena korosi, jadinya harus diperbaikin gitu atau kita repair. Nah, berarti kita kan harus mengeluarkan biaya. Nah, ada pengeluaran biaya tambahan untuk kita las dulu bagian mesinnya yang rusak tadi, itu biayanya 1 juta. Nah, dari contoh kasus di atas, nah bagaimana caranya untuk perbaikan mesin ya? Penjurnalannya adalah tentunya kita masukin ya, kita masukkan sebagai akumulasi penyusutan mesin karena adanya las tadi gitu ya. Nah, berarti ada kerusakan. Nah, makanya kita masukkan ke akumulasi penyusutan mesin 1 juta. Nah, kemudian yang kita masukkan ya biaya maintenance-nya tadi 800.000, jadi kasnya 1.800.000. Ini kalau terjadi juga di PT yang sama ya. Kalau misalkan harus mengeluarkan biaya maintenance juga, oli juga, tapi ternyata ada kerusakan. Kalau ada kerusakan berarti caranya adalah memasukkan akumulasi penyusutan mesinnya untuk repairing 1 juta gitu. Ya, tetap kasnya berkurang ya, kas berkurang. Ini harusnya bukan seperti ini, harusnya ada di sini. Ya, kas berkurang 1.800.000. Nah, bagaimana kalau terjadi
kita ganti ya komponen dari aset tetap kita. Contohnya, ditemukan bahwa wiper kaca mobil rusak dan ban mobilnya pecah. Wah, ban mobil operasionalnya pecah. Wipernya nggak bisa dipakai lagi, sedangkan spionnya pecah. Nah, kan berarti semuanya ini harus diganti dengan yang baru. PT Sinar Terang ini perlu melakukan pergantian terhadap komponen yang tadi, ya, karena sudah tidak bisa berfungsi lagi. Nah, maka dari itu kita harus menjurnalkannya atau mencatatnya ya. Maintenance-nya di sini harga wipernya 90.000 ya. Kemudian ada harga bannya, akumulasi penyusutan mobilnya ya. Harga bannya berapa? 2.475 dimasukkan. Ya, kasnya berkurang jadinya tinggal kita tambahin aja 2.565.000. Gitu caranya. Untuk kita upgrade kapasitas. Nah, misalkan ini ada suatu perusahaan namanya PT Kencana. Dia bergerak dalam usaha pakan ternak atau makanan hewan-hewan ternak. Akhir-akhir ini mengalami permintaan pesanan, ya, karena dia harus menyiapkan pesanan, ya omsetnya pasti akan terus bertambah. Dia memutuskan untuk menambah kapasitas si mesinnya ini ya, mesin boiler yang dimiliki saat ini. Nah, pemanas boiler ini menggunakan bahan bakar kayu dan ingin kita ubah dari bahan bakar kayu menjadi bahan bakar batu bara agar kinerja mesinnya ini meningkat. Dalam peningkatan kapasitas seperti ini, ya, yang harus dikeluarkan adalah biayanya adalah sebagai berikut nih. Kita beli besinya, kita membutuhkan yang namanya orang yang memasang, berarti ada biaya pasang teknisi gitu ya. Kemudian berapa batu bara dan biaya-biaya lainnya. Nah, transaksi yang harus dicatat ya, semuanya ini nanti kita tambahin terlebih dahulu. Setelah itu masukkan ke jurnal ya. Mesin jadi 53 juta bertambah dan kas 53 juta rupiah. Seperti itu. Untuk yang terjadi overhaul atau turun mesin. Nah, PT Abadi Jaya contohnya melakukan turun mesin pada salah satu mesin produksinya. Mesin yang dibeli 9 tahun lalu, ya udah 9 tahun lalu nih, diperoleh dengan harga 50 juta. Saat itu, mesin tersebut diestimasi memiliki masa manfaat selama 10 tahun ke depan dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Setelah dilakukan turun mesin tersebut, ya, mesin tersebut kira-kira mampu produktif hingga 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan masih bisa digunain. Nah, perusahaan menghabiskan dana sampai 8 juta rupiah untuk turun mesin tersebut, ya, supaya masih bisa digunakan 5 tahun ke depan. Nah, otomatis kita masukkan ke akumulasi penyusutan 8 juta rupiah dan kasnya berkurang 8 juta rupiah. Nah, jurnal di atas untuk mengkapitalisasi pengeluaran atas turun mesin yang sebesar 8 juta rupiah ya. Itu untuk mengetahui perhitungan akumulasi penyusutan bagaimana setelah turun mesin. Nah, berapa besarnya nilai buku mesin setelah turun mesin dan berapa biaya penyusutan yang akan dibebankan pada tahun ke-9 nanti. Karena kan ini udah 9 tahun yang lalu gitu ya. Dan nilai buku tutup tahun ke-9. Nah, di tahun ke-9 nanti nilai bukunya tutup berapa. Nah, maka tentunya kita perlu perhitungan terlebih dahulu ya. Nah, harga ekonomisnya ketika kita membeli yang namanya mesin tadi itu kan 50 juta. Umur masa manfaat katanya 10 tahun mendatang sampai 10 tahun mendatang. Nah, biaya penyusutannya tadi per tahun adalah 5 juta rupiah. Ya, akumulasi penyusutan tahun ke-9 ya, di tahun ke-9 udah diakumulasiin dari tahun pertama sampai tahun ke-9 otomatis ada 45 juta. Nah, nilai
tutup buku ya, sisanya jadi 5 juta di tahun ke-9. Dari 50 kurangin 45 jadi 5 juta. Oke, setelah turun mesin ya, akumulasi penyusutannya. Nah, akumulasi penyusutannya di sini ada 37 juta rupiah. 37 juta rupiah ya. Nilai bukunya 13 juta. Nah, ada tambahan di sini umur ekonomis 5 tahun nanti ke depan ya. Di penyusutan di tahun ke-10 itu jadi 2.600.000. Nah, akumulasi penyusutan tahun ke-10-nya 2.600.000, nilai tutup bukunya 10.400.000. Nah, di sini ada keterangannya ya terkait dengan si akumulasi penyusutan. Nah, akumulasi penyusutannya ini kita bisa ambil ya hasilnya dari 45 juta akumulasi penyusutan tahun ke-9 kita kurangin dengan 8 juta ya. Nah, penyusutan yang tadi, akumulasi penyusutan 8 juta yang tadi ya, karena perusahaan menghabiskan dana hingga 8 juta untuk turun mesin kan, jadinya 45 harus dikurangin 8 juta terlebih dahulu, baru kita dapat 37 juta rupiah. Untuk nilai buku ya, dari 50 juta ya, dari 50 juta kita kurangin 30 juta yang akumulasi penyusutan ya, baru dapatlah sisanya 13 juta rupiah. Nah, untuk penyusutan di tahun ke-10 kita bisa ambil dengan cara 13 juta rupiah si nilai buku kita bagi 5 dulu. Karena ada 5 tahun, bisa 5 tahun lagi mendatang masih bisa dipakai karena kita turun mesin kan. Nah, maka dari itu dapatlah dia akumulasi tahun ke-10 itu adalah di akumulasi penyusutan tahun ke-10 2.600.000 tinggal kita kalikan 1 aja ya. Maka dari itu akumulasinya jadi 2.600.000. Kemudian nilai tetap buku tahun ke-10 kita bisa kurangin yang 13 juta, yang 13 juta nilai buku ya, kita kurangin dengan penyusutan tahun ke-10 ya 2.600.000. Nah, jadi hasilnya bisa kita lihat nilai tutup buku tahunnya 10.400.000. Gitu caranya. Ya, untuk yang lain terkait dengan apa nih? Nah, ini setelah kita mengeluarkan ya atas turun mesin ya 8 juta dengan cara kita debit rekening akumulasi penyusutannya 8 juta rupiah. Nah, sehingga akumulasi penyusutan setelah kita turun mesin kita bisa kurangin 45 juta yang tadi Ibu bilang, dikurangin 8 juta jadilah dia 37 juta. Ya, ini perhitungannya ini tadi. 37 juta tuh dari situ. Nah, nilai buku yang tadinya 50 dikurangin 37 juta jadi 13 juta. Tuh. Ya, jadi 13 juta. Kemudian penyusutan ya dibebankan tahun ke-10 dari 13 juta dibagi 5 tahun karena udah turun mesin jadi 2.600.000. Masukin 2.600.000. Nah, 5 tahun adalah umur ekonomi setelah turun mesin. Jadi selama 5 tahun ke depan mesin tersebut bisa beroperasi atau bisa digunain lagi. Nilai buku tutup tahunnya di tahun ke-8 ini kita bisa hitung tinggal 13 juta dikurangin 2.600.000 ya, 13 juta dikurangin 2.600.000 jadi 10.400.000. Oke, sama ya. Nah, ini perhitungannya kalau kalian mau melihat itu. Oke, untuk tugas ya, untuk tugasnya ini dikerjakan nanti di Google Classroom ya yang udah Ibu berikan. Google Classroom-nya itu nanti ada form gitu ya, form Google formulir.
nanti uploadnya di situ aja boleh. Kalau yang nggak bisa upload di Google Formulirnya, bisa upload di Google Classroom aja. Itu ya, seperti biasa dikerjakan 1-5. Nah, itu yang dapat Ibu sampaikan terkait dengan pertemuan kali ini, ya. Pertemuan tentang kelanjutan daripada aset tetap. Nanti untuk setelah ini kita belajar tentang bab 2, yaitu beban depresi. Ya, beban depresi dan aset yang tidak berwujud. Kalau yang tadi kan berwujud kalau aset tetap ya, ada kelihatan. Nah, nanti kita akan belajar tentang aset yang tidak berwujud di pertemuan selanjutnya. Gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.